kalau harga beras naik, ribut. Dunia serasa mau kiamat. Tapi harga skincare naik yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan, pada diem aja. Politisi kok gini banget gitu loh. Komentar tuh dijaga lah, jangan kemudian menjilat. Mungkin pengen dapat menteri tak? Pak Deddy Mulyadi ini pengen dapat jatah menteri, sehingga segitunya menjilatnya. Sembarangan loh. Kebutuhan beras kok dibandingkan sama skincare sama rokok. Emang rata-rata ya, kalau udah masuk ke lingkaran itu tuh lingkaran pada pelok semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, kita akan membahas lagi tentang kenaikan dari beras yang memang lagi rame-ramenya ya dibicarakan oleh masyarakat luas, dimana banyak emak-emak yang kebingungan karena harga beras melambung tinggi. Tidak hanya itu, langkanya beras pun sehingga membuat mereka harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan beras. Tentu hal ini membuat kita semua berpikir ya bahwasanya pemerintah gagal untuk bisa mensejahterakan rakyat. Tapi banyak juga yang mengatakan ini karena kondisi cuaca, gagal panen dan lain-lain sebagainya. Tapi itu tadi ya, harusnya pemerintah bisa menjaga ataupun memprediksikan bahwasanya ini adalah penting dan harus tetap ada sehingga masyarakat bisa untuk membelinya dengan mudah dengan harga yang terjangkau. Karena beras ini kebutuhan pokok yang memang harus dipenuhi dan tidak semua masyarakat mampu untuk membeli dengan harga yang melambung tinggi. Ya teman-teman semua, ini juga lagi ada yang rame ya, di mana politisi Deddy Mulyadi mengatakan kalau harga beras naik semua pada menjerit, sedangkan jika skincare naik, harga mobil naik, motor naik dan lain-lain naik, orang-orang biasa saja bisa membelinya. Ya jelas dong, karena beras ini adalah kebutuhan pokok yang memang harus dipenuhi. Beda dengan mobil, motor, handphone dan lain-lain sebagainya. Itu kan orang yang bisa membelinya karena orang yang ingin membeli barang-barang seperti itu memang dia sudah menyiapkan sebelumnya dan dia memang sudah punya uang untuk membelinya. Dan ketika dia tidak mampu membelinya pun dia tidak masalah. Nah, nanti akan ada ya komentar juga dari para netizen yang mendengarkan statement dari Deddy Mulyadi ini. Oke teman-teman semua, kita coba lihat dulu videonya. Nah, ini pelajaran penting ke depan, bahwa jangan suka meremehkan sawah, karena kalau sawah kehilangan burung taninya, maka beras akan langka. Kalau beras akan langka, kamu punya apapun di rumah, gak ada beras, kamu menderita ya. Dan kalau harga beras naik, ribut. Dunia serasa mau kiamat. Tapi harga skincare naik yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan, pada diem aja. Harga handphone naik, diem aja. Harga rokok naik, diem aja. Harga baju naik, diem aja. Harga mobil naik, harga motor naik, diem aja, nggak ribut. Tapi harga beras naik, ributnya luar biasa. Pelajaran penting ya. Saya mau ke toko beras, mau nanya nih beras ini berapa sekarang. Lucu ya. Ya mungkin beliau karena memang orang mampu dan mudah untuk membeli beras dengan harga berapapun. Dan beliau tadi mengatakan ya, kalau harga skincare naik yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan, ya benar tuh apa yang beliau katakan. Karena beli atau tidak beli skincare, ya kita tetap hidup aja gitu, santai aja gitu. Tapi kalau nggak ada beras, ya kayak nenek-nenek kemarin itu 2 hari nggak makan beras, akhirnya dia makan apa, daun singkong ya kan. Oke teman-teman semua, ini adalah tanggapan dari para netizen untuk menanggapi statement dari Deddy Mulyadi tadi ya, Kang Deddy ya. Coba kita lihat dulu videonya. Ada tuh yang namanya Kang Dodot Mulyodot, YouTuber apa bekas pejabat, gua nggak tahu dah. Katanya ngomong kalau beras naik ribut, skincare naik pada diem, rokok naik pada diem katanya. Pak, kalau beras tuh kebutuhan pokok pak, beda sama yang begitu-begitu, pinggirin apa? Anda ini kalau ngomong emang rata-rata ya, kalau udah masuk ke lingkaran itu tuh lingkaran pada pelok semua.
Udah tahu beras kebutuhan pokok yang naik pada ribut lah. Aduh, Pak. Sekolah tinggi-tinggi kok jadi pelok begini. Ini politisi yang kemudian ya lupa jati dirinya siapa gitu. Dia bandingkan antara beras dengan kenaikan skincare maupun rokok. Kang Deddy Mulyadi yang terhormat, saya sampaikan ya, masyarakat kecil di bawah, di pedesaan, perkampungan, nenek-nenek ya, yang hidup ya di kampung-kampung itu nggak pakai skincare. Jadi mau naik berapapun skincare, mereka tidak terpengaruh ya. Tapi mereka setiap hari makan, dan makan mereka butuh beras. Deddy Mulyadi, masyarakat di desa-desa, ibu rumah tangga, nenek-nenek yang kemarin videonya viral, dia hanya makan daun singkong. 2 hari nggak pernah masak saya, makannya daun singkong. Dan tidak sempat makan nasi karena tidak punya beras. Beliau-beliaunya itu tidak peduli dengan harga rokok. Mau naik harga rokok berapapun, mereka tidak terpengaruh karena mereka tidak ngerokok. Tapi mereka pasti butuh makan. Politisi kok gini banget gitu loh. Komentar itu dijaga lah, jangan kemudian menjilat. Mungkin pengen dapat menteri tak? Pak Deddy Mulyadi ini pengen dapat jatah menteri, sehingga segitunya menjilatnya. Sembarangan loh. Kebutuhan beras kok dibandingkan sama skincare sama rokok. Kelas-kelas politisi kok gini-gini amat sih. Gak bermoral banget. Mentang-mentang kaya. Nih, ada lagi berita ya. Kata Kang Deddy Mulyadi, harga skincare, rokok naik tetap aja dibeli sama masyarakat. Giliran beras naik mah tuh pada ribut serasa mau kiamat. Sebentar ya, tarik napas dulu saya Kang. Ini teh apa saya yang kurang paham atau Kang Deddy yang kepintaran ya? Gini, kalau menurut saya mah emak-emak ya Kang ya. Kan Akang kalau skincare ya, make up segala macam itu teh bukan kebutuhan pokok. Ya, bukan kebutuhan pokok, kebutuhan dasar yang harus wajib nih dipenuhi dalam sehari 3 kali. Dan skincare mah nggak seluruh lapisan masyarakat Kang beli. Anak-anak jarang pakai skincare, bapak-bapak jarang pakai skincare. Paling ibu-ibu, remaja-remaji atau pemuda-pemudi yang memang penghasilannya juga sudah lumayan ya, sudah menengah ke atas. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya udah kepenuhin. Jadi kebutuhan dasar biologis makan sudah terpenuhi itu, jadi bisa memikirkan skincare ya. Nggak ada orang nggak bela-belain puasa sebulan buat beli skincare, pasti lapar karena itu mah naluri. Nah, ini coba Kang lihat yang antri beras khususnya di Jawa Barat itu ya, itu kan banyak emak-emak yang dari kalangan menengah ke bawah, di mana mereka boro-boro mikirin skincare Kang. Yang penting mah beli makan buat keluarganya, buat anaknya. Ya, jadi Akang menurut saya mah nggak cocok lah membandingkan skincare dengan beras Kang. Beras itu seluruh lapisan masyarakat kena. Akang juga pasti makan nasi kan. Nah, tapi kalau nggak pakai skincare itu ya nggak bakalan ngepek apa-apa lah. Paling ada jerawat gitu ya, komedo keluar. Sekarang ada filter Kang, bisa aman dengan pakai filter mah. Mama nggak apa-apa ya. Saya juga ada pakai filter aja lah biar terlihat agak glowing mah. Tapi makan mah atuh Kang, walaupun bulan puasa tetap harus makan ya. Makan 2 kali paling nggak, sahur dan buka. Jadi kayaknya nggak cocok. Nah apalagi rokok ini ya, rokok naik saya mama setuju pisan. Rokok mama halin aja naikin biar bapak-bapak tambah sehat ya. Jadi mikirinnya kebutuhan pokok. Salam Kang dari saya. Skincare naik, diam saja. Rokok naik, diam saja. Giliran harga beras naik, ributnya luar biasa. Itulah statement yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi yang merupakan wakil rakyat dan punya logika jungkir balik. Lagi-lagi media sosial diramaikan dengan statement Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa ketika skincare dan rokok naik, masyarakat diam saja. Tapi giliran beras naik, ributnya luar biasa. Mungkin bagi Bapak yang duduk di kursi yang empuk dengan AC yang dingin dan material yang berkecukupan, harga beras yang sampai mencapai 16.500 itu biasa saja. Tapi bagi masyarakat Indonesia dengan perekonomian mereka yang menengah ke bawah dengan penghasilan yang pas-pasan dan hari ini digempur dengan harga beras yang sangat mahal, mereka hari ini sengsara. Mereka tercekik dengan harga beras hari ini yang cukup signifikan naik.
skincare dan rokok ini bukan kebutuhan komunal, bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi beras yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan setiap hari mereka harus mengkonsumsinya. Skincare dan rokok tidak semua masyarakat Indonesia menggunakannya, tapi ketika beras, setiap masyarakat Indonesia dia memakannya. Kemudian Deddy Mulyadi mengeluarkan statement bagaimana kita harus menghargai buruh tani. Kemudian juga jangan sampai sawah digusur untuk pembangunan pabrik, ruko, toko. Saya sangat sependapat dengan apa yang menjadi statement Bapak, sangat sependapat. Tapi yang perlu Bapak ingat adalah, Bapak adalah wakil rakyat. Seharusnya pemerintah dan wakil rakyat membuat regulasi yang sangat ketat terkait bagaimana penggusuran sawah untuk dijadikan pabrik, ruko, dan toko. Dan juga pemerintah dan wakil rakyat harus membuat dan menaikkan perekonomian masyarakat agar masyarakat tidak mau untuk menjual sawahnya. Wakil rakyat dan pemerintah memberikan solusi dan langkah-langkah yang konkret bagaimana cara untuk menanggulangi kenaikan harga beras dan kelangkaan beras, bukan untuk bluffing dan klarifikasi sana sini terkait kenaikan dan kelangkaan harga beras. Jangan seperti Deddy Mulyadi. Ya teman-teman semua, itulah tadi ya komentar dan kritikan dari para netizen untuk Kang Deddy Mulyadi. Ya mudah-mudahan Kang Deddy ini dengar ya, jadi biar paham gitu. Nggak nggak gitu-gitu amat gitu loh. Ya beliau mungkin adalah orang yang kaya, orang yang mampu. Jadi mudah banget lah untuk beli beras, mau harga 50.000 juga kayaknya kecil-kecil aja lah ya. Tapi untuk kalangan menengah ke bawah ini loh, dan beras itu bahan pokok yang memang harus dipenuhi. Tentu hal itu membuat yang menengah ke bawah ini keberatan dengan harga beras yang mahal gitu loh. Bukan masalah harga skincare mal ya, kalau harga skincare mah terserah amat ya, mau harga 1 juta 2 juta juga bodo amat gitu loh. Nggak penting juga gitu untuk kita yang memang belum tercukupi gitu kebutuhan pokoknya ya kan. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk Kang Deddy Mulyadi dan bisa mendengarkan gitu komentar kritikan dari para netizen ya, biar lebih pintar lagi gitu. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Harga cabai melambung tinggi. Lo sekarang cara ngakalinnya lo nggak usah beli cabai. Lo lihat aja komentar-komentar di piti-piti lo tuh buzzer-buzzer. Itu kan pada pedas-pedas. Lu screenshot, lu ulek, sama aja lu nyambel. Oke, itu saran dari gua. Guys, kalian udah lihat belum sih video ini apa rumah menteri di IKN, yang IKN yang di Kalimantan sana? Kalau belum lihat, cobalah cari di Twitter, banyak tuh video-videonya. Rumah menteri di IKN itu belum mewah-mewah, bagus-bagus banget ya rumah menteri. Iya, aduh. Kalau rumah yang digusur-gusur itu gimana ya? Ada pembangunan yang bagus nggak ya? Apa yang bagus cuma rumah menteri doang? Tapi gue lebih notice ke Kampung Bayam sih ya. Kampung Bayam udah dibikin rumah sama Pak Anies. Terus udah bagus juga rumahnya, walaupun nggak sebagus rumah menteri di IKN. Seenggaknya layak gitu. Si Pak Heru malah nggak kasih kuncinya buat warga Kampung Bayam. Ya, inilah keberpihakan, inilah kesetaraan, inilah keadilan menurut mereka ini. Jadi itulah pentingnya perubahan, itulah pentingnya kesetaraan, itulah pentingnya keadilan. Membesarkan yang kecil dan tidak mengkecilkan yang besar. Ya. Tapi ya udahlah, gimana lagi ya teman-teman? Malam ini calon presiden kita. Amin. All-in, satu putaran, Prabowo Gibran. Kalian pikir presiden quick-count? Giliran udah ngeliat berita macam gini, hilang semuanya. All-in, mendeklarasikan kemenangan, saya menang, saya jadi presiden. Dia pikir 01 ini orang-orang bodoh kali. Takutnya terulang lagi kasus-kasus tahun 2019. Menang-menang kena prank. Yang dilantik tetangga sebelah. Muak malunya setengah mati. Insya Allah Bapak Anies menang. Bismillah.
Teruntuk saudara-saudaraku pendukung Bapak Anies, semangat, yakin. Moga-moga Bapak Anies jadi presiden. Nggak usah dihiraukan, nggak usah dipikirkan, abaikan saja komentar-komentar bacot-bacot orang yang agak sedikit kurang beretika. Banyak kalau saya balas satu persatu, udahlah capek. Ngebacotnya setengah mati, giliran ngelihat berita macam gini menghilang. Sama-sama kita lihat aja nanti siapa yang menang jadi presiden, baru tahu. Tertundalah makan gratis. Mati kelaparan. Yang dituduh curang KPU, yang di demo Jokowi, kan konyol namanya. Kayak aku bilang juga bang, terkadang yang dongok itu bukan orang kampung bang, orang-orang kota kayak abang juga ikut dongok sepertinya sih. Kalau aku bilang, kalian ini kan menggiring opini, seolah-olah Anies nggak terima, Pak Ganjar nggak terima. Ya kayak mana nggak mau terima, kayak mana kalian bilang pemilu ini nggak konyol? Di negara lain butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu untuk mengetahui siapa sosok pemenang. Di negara api, Indonesia, negara yang selalu panas, makanya aku simbolis dengan negara api. Pemilu belum dimulai, udah tahu pemenangnya. Jadi pertanyaan aku, apakah KPU dan Bawaslu pakai dukun? Atau orang yang terlibat di dalam situ semua dukun? Jadi kami rakyat nih, ya anggap aja lah kau lah paling pinter lah, kami ini enggak lah, gitu aja. Jadi orang kan bisa menilai. Di negara lain butuh berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan untuk mengetahui siapa pemenang dalam kontestasi pemilu. Di Indonesia, pemilu belum dimulai, udah tahu siapa pemenangnya. Jadi pertanyaan aku ini paling sederhana menurut kau yang paling pintar, Tungki. Apa untungnya mengadakan pemilu? Nah, itu tolong kau jawab. Kalau pemilu belum dimulai, pemenangnya sudah tahu, untuk apa ada proses pemilihan umum? Nah, kan? Kejebak kan? Nah, itu kalian pikir-pikir sendiri rakyat Indonesia. Dalam hal ini, aku nggak mau merendahkan siapapun begitu. Tapi kalau aku lihat argumentasi si Tungki kering ini tadi, aku emosi juga kan begitu kan. Jadi aku tanya sama kalian, kalau dia udah pesimis, kalau bahwa Anies tidak menerima kekalahan, karena Anies capres yang nggak punya uang, begitu. Menurut ya kalian coba lihat video asli dia lah. Kalian bisa menilai sendiri. Jadi kalau kayak gitu argumentasi dia, aku juga punya argumentasi begitu. Aku juga punya bahasa begitu. Kayak mana rakyat mau percaya dengan proses pemilihan umum? Pemilu belum selesai, udah tahu siapa pemenangnya. Gila nggak tuh? Ya teman-teman semua, memang kalau ada video-video yang seperti itu memang harus di counter ya. Biar apa? Biar lebih sepadan aja gitu loh. Kadang-kadang memang ada orang itu yang ya mungkin karena kebenciannya gitu ya, jadi berpikirnya itu aneh-aneh. Nah, bener nih kata abang ini tadi itu ya, pemilu belum mulai tapi pemenang sudah didapat. Jadi seolah-olah hari ini seolah-olah Pak Anies dan Pak Ganjar itu tidak terima jika kalah. Sebenarnya ini kan bukan masalah kalah dan menang. Ini kan ingin membongkar kecurangan saja gitu loh. Bener nggak nih pemilu ini jujur dan adil, bener nggak nih? Gitu aja sih. Kalau memang bener ya sudah, kita terima gitu siapa pemenangnya. Lagian juga kan KPU belum mengumumkan secara resmi, jadi jangan kepedean dulu lah kalau kalian tuh udah menang gitu kan gitu. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.